Mas Bedu, kalau kita lihat nih ya Mas Bedu ya, dari hasil Ya, rekapitulasi sementara, bagaimana sebetulnya perolehan suara seorang Bedu saat ini ya? Apakah bisa melenggang ke Senayan atau masih menunggu lagi nanti sampai dengan Maret? Mas Bedu silakan. kalau untuk melenggang ke Senayan sih aku nggak perlu nunggu sampai tahun depan ya. Aku juga bisa sekarang kalau mau ke Senayan bisa lari pagi. Tapi nggak bisa sekarang karena lari pagi nggak boleh malam hari ya. Jadi harus pagi Iya. hari. Mm. Nah kalau dilihat dari rekapitulasi sementara, aku sekarang masih ada di posisi keempat atau ketiga dari 7 caleg. Nah kemarin sempat ada di posisi kedua, sempat ada di posisi pertama. Yang nggak tahu deh karena memang datanya masih berubah-berubah ya. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai arah ke arah yang lebih rasionya udah mulai benar gitu. Jadi aku sekarang masih ada di posisi keempat sekarang. Baik, jadi artinya memang cukup ada peluang begitu ya, Shania. Tapi kalau dilihat dari artinya sampai dengan sejauh ini, apakah cukup optimistis nih posisi keempat ini? Artinya gimana nih, Mas Bedu? Mungkin boleh dijelasin. Posisi keempat bisa bisa berarti bisa ke posisi terakhir, bisa juga paling naik dua posisi lagi lah. Nah, tapi buat saya sih optimis tetap saya jaga asa itu tetap ada, gitu kan. Seperti yang tadi diberitakan oleh CNBC bahwa ya selepas pemungutan suara kita olahraga, kita menyalurkan hobi, cari kegiatan yang tidak berfokus pada ngeliatin perhitungan, perhitungan aja udah biarkan saja lah. Yang penting selama masa proses pemilihan, proses pencalonan kita sudah melewati semua dengan berbagai cara dan upaya. Kita sudah kampanye, sudah belusukan, sudah pasang baliho, susah kampanye lewat jalur darat sudah, jalur udara sudah, jalur langit sudah. Ya tinggal hak prerogatif yang maha kuasa aja untuk memberikan apakah saya dapat dipercaya atau saya dapat diberikan amanah sebagai wakil rakyat. Baik. Oke, Mas Budi tampaknya memang masih sangat optimistis begitu ya. Tentunya kita juga harapkan agar Mas Budi dari posisi keempat ini bisa naik terus begitu, melaju hingga ke Senayan tentunya. Nah, Mas Budi dengan basic public figure seperti sekarang kan tentunya sudah dikenal begitu oleh masyarakat secara luas. Kira-kira berapa sih Mas biaya yang dikeluarkan untuk kontestasi pemilu 2024 ini? Boleh di-spill ke kita nggak kisarannya aja? Kisarannya oke, kisarannya sih nggak sampai MM-an, nggak sampai TTA nih, karena nggak mungkin karena duitnya nggak ada. Satu itu duitnya nggak ada. Kedua memang kalau kita punya duit banyak, saya sih nggak akan milih nyalek, mendingan saya pakai untuk usaha gitu kan. Nah kalau mencaleg ini kan memang modal saya adalah kemauan, modal saya adalah waktu, ide, pikiran, gagasan itu yang saya jadikan modal. Tetapi pada dasarnya ya tetap belusukan butuh transportasi. Ketika kita ketemu warga ya ada aja tiba-tiba yang laporan, Mas Bedu anak saya sakit, Mas Bedu anak saya belum bayar sekolah. Mau nggak mau, walaupun saya bukan nyalek juga kalau saya ditanya begitu, kalau saya rasa ada yang bisa saya bantu, pasti saya bantu. Naluri kemanusiaan saya, simpati saya jadi keluar. Ya mau nggak mau jadi keluar. Ditambah lagi, di baliho saya ada nomor pribadi saya. Ya udah, sekalian akhirnya banyak lah yang masuk laporan-laporan, aduan-aduan yang sifatnya minta bantuan gitu. Baik, Mas Bedu, Jadi ya artinya ada privilege ratusan dikenal juta. ini memang tidak semerta-merta membuat seseorang dengan mudah untuk melaju ke Senayan begitu ya Mas Bedu? Ya ditambah lagi kan nama saya bukan nama panggung ya, nama asli Harabdu gitu kan. Nah itu yang bikin PR saya untuk lebih banyak waktu lagi turun ke jalan untuk mengenalkan siapa itu Harabdu gitu. Oh Harabdu ternyata Mas Bedu Harabdu ya. Nah beda dengan Bang Komeng dan yang lain-lain Uya Kuya yang memang sudah mengganti namanya ke pengadilan untuk mengganti nama Uya Kuya dan menambah nama Komeng. Dan itu harus prosesnya agak panjang. Nah saya kebetulan agak last minute daftar sebagai calon legislatif dari DPR RI dari Partai Gerindra.